Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kita merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 7 Juli 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Kita bisa membaca bacaan Injil pada hari ini di mana Tuhan Yesus memilih menetapkan ke-12 orang menjadi rasulnya. Ada dalam bacaan Injil hari ini. Yesus dengan caranya tersendiri memilih memanggil mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus, menjadi perpanjangan kasih Tuhan kepada sesama yang jumlahnya 12 itu. Termasuk juga disebut di sini ada Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih mengikuti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, silakan juga kita merenungkan bagaimana panggilan kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristiani yang menyerahkan diri, yang menyerahkan hidup untuk dikuasai oleh semangat Kristus dalam kehidupan kita ini. Apakah kita sudah sungguh menjadi orang Katolik yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah menjadi orang Kristiani yang berkenan di hati Tuhan? Apakah saya sudah sungguh menjadi pengikut Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan? Silakan kita renungkan, ya. Dan mudah-mudahan dalam renungan kita ini seperti di bagian awal dari kalimat Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Mari kita melihat kelemahan apa yang masih ada dalam diri kita. Kekurangan apa itu yang ada dalam diri kita. Kuasa roh jahat seperti apa yang masih membelenggu hidup kita. Itu saya pikir yang mestinya juga kita renungkan dalam kehidupan ini. Sebab ada kalanya kita ini sudah mengikuti Tuhan Yesus, sudah dibaptis, rajin berdoa, rajin ke gereja, tapi kita ini masih dikuasai oleh roh jahat. Banyak yang masih dikuasai oleh roh jahat. Bukan berarti dia itu dekat dengan setan, dia itu dekat dengan jin, kuntilanak, bukan itu maksudnya. Masih dikuasai oleh kejahatan. Apa itu? Nafsu korupsi, suka main judi, menggunakan narkoba, suka berbohong, suka menipu. Ya itulah dia. Kita ini rajin ke gereja, tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita ini tidak atau belum dikuasai oleh roh Tuhan, tapi kita ini masih dikuasai oleh roh jahat. Lah bagaimana kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk menguasai dan mengusir roh-roh jahat, tapi di lain pihak kita ini masih bersekutu dengan roh jahat itu. Kita diminta untuk melepaskan diri dari kelemahan kita. Ya bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk bisa lepas dari kelemahannya, tapi kita sendiri, diri kita sendiri ini masih punya kelemahan. Kelemahan yang merongrong kita untuk dekat dengan Tuhan, merongrong kita untuk berbuat baik. Kelekatan atau kelemahan yang membuat kita tidak bisa berbuat kasih, berbuat benar, itulah dia. Bagaimana itu kita menjadi pengikut Kristus, tapi di lain pihak hidup kita ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, masih berjauhan, masih jauh dari keinginan, dari kehendak Tuhan. Seperti tadi yang saya bilang itu. Ya bagaimana itu? Ya, oke lah, saya sadar, saya juga memahami bila Anda itu bahwa bila kita ini satu atau dua kali jatuh ke dalam dosa, lalu kita sadar, oke, nggak jadi masalah. Lah tapi kalau terus menerus berkali-kali dan itu menjadi kebiasaan kita, menjadi selalu kecenderungan kita untuk berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat tidak baik itu.
Tapi bagaimana ini kita bisa menjadi pengikut Kristus yang bisa berkuasa atas roh jahat, mengatasi kelemahan orang lain? Lah, kitanya sendiri masih seperti itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan juga dari dalam bacaan Injil bagian akhir, pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Mewartakan kerajaan surga. Ya, tapi kita bukannya mewartakan kerajaan surga, tapi tanpa kita sadari kita mewartakan kerajaan setan. Ya, itu yang bisa saja terjadi. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita mensyukuri rahmat panggilan Tuhan kepada kita. Dan kita mau mengatasi kelemahan kita. Kita mau menguasai diri kita ini, mengusir roh-roh jahat yang bercokol dalam diri kita, dalam mulut kita, dalam mata kita, dalam pikiran kita, dalam tangan, kaki, hati kita. Kita usir itu kuasa roh jahat. Dan akhirnya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus mewujudkan kerajaan surga yang penuh dengan damai, sukacita dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.